teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Nah, Assalam. Assalamualaikum teman-teman. salam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semuanya agar kita dapat mengikuti pelajaran pada hari ini dan semoga Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, materi kita pada hari ini adalah mad badal. Kita mulai dari Kepencet itu mic-nya mati. enggak kok, enggak mati. Tadi mic-nya mati barusan. Ini langsung nulis gitu ya, saya. Misalnya Iyalah, kita mulai dari definisi. Oh, terserah sih kalau mau definisi dulu, nanti mau contoh baru share screen terserah. Yang penting harus dipakai share screen-nya. kayaknya pas contoh aja deh. Iya, ya udah. Teman-teman, materi kita pada hari ini adalah mad badal. Benar penyebutannya saudara? Mad ada sendiri. Betul sih, cuma rada aneh. Kalau kecuali Mm-mm. kalau kita kayak al-maddu al al-badal. Tapi nggak apa-apa juga. Mad badal. Nah, tapi karena itu aneh, perlu dijelaskan. Teman-teman, terasa aneh nggak mendengar saya bilang al-mad? Misalnya jawabannya, iya biasanya kan mad. Ya, nggak apa-apa kita menggunakan istilah mad, mengucapnya dengan qalqalah kubro, tapi ketahuilah teman-teman, kalau aslinya itu dia adalah qalqalah akbar, al-maddu. Tapi nggak apa-apa, kita pakai al-mad. Karena aneh kalau kita al-mad atau mad, karena nanti mad tobi'i rubah lagi kan, mad Ya, tobi'i gitu. yang mad aja dah. Mad. Nambah derita ya. Nambah di luar ini persiapan saya. Ya udah mad aja. Teman-teman, materi kita pada hari ini adalah mad badal. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu ya, teman-teman. Yang pertama, mad. Mad artinya panjang, sedangkan badal artinya pengganti. Maksudnya, mad yang dibaca panjang, dua harokat pada huruf hamzah, teman-teman. Contoh pada kata, nah saya akan tuliskan contohnya ya, sebentar. Saya akan bagikan dulu papan tulisnya. Apakah sudah terlihat di layar teman-teman? Udah. Oke, sebentar ya. Contoh pada kata aman. Pakai alif di belakangnya. Oke. Ini kalau kayak gini kita bilangnya apa, Ustazah? Apakah tulisannya dapat terbaca gitu? Iya, harokatnya jangan terlalu panjang yang di atas A. Soalnya terkesan seperti harokat miring. Ya, Ustazah. Ini tidak terkontrol ini dengan baik. Ya, coba diulang. Harokatnya aja yang dirubah. Amanu juga itu kak fathatain atau apa itu? Iya, sebenarnya kan sukun ya pada wawunya itu, cuman jadinya kayak harokat fathah. Iya, betul. Oke, kita hapus dulu atau kita geser aja kali ya. Boleh. Geser, geser, geser. Nah, bisa sih.
Saya ulangi. Contoh pada kata, sebentar. Contoh pada kata amanu. Nah, di Aman, sini bukan amanu. 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 Ah, oh, harus ini apa ya? Antara pengucapannya juga saja ya. Iya, Karena dua bebannya mikir ucapan sama nulis ketiga. mikir ucap nulis. Ya, nggak apa-apa. Emang belajar sama aku mah selalu terbebani. Soalnya ada aja gitu. Udah mulai ringan, dikasih lagi yang berat. Tapi nggak apa-apa sih. Suka sih saya. Masya Allah. Oke, terus. Nah, teman-teman, di sini hamzahnya dalam bentuk alif ya. Ini yang saya lingkarin ini adalah hamzah. Kenapa Lingkari. dia di... Lingkari, bukan lingkarin. Ya Allah, apa jadi talking? Ya Allah, Karim. Nah, teman-teman, hamzah dalam kata amanu ini dia berbentuk alif ya. Lihatlah huruf yang saya lingkari ini. Di sini ciri mad badalnya adalah hamzah dengan harokat fathah tegak. Nah, ini adalah harokatnya teman-teman. Ini adalah harokatnya itu fathahnya tegak. Menandakan hamzahnya kita baca dua harokat. Nah, seperti yang Apa? tulisannya kacau. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau tulisannya kayak gitu, gimana menghandle audiens yang kok mulai aneh nih sama tulisan? Gimana cara menghadapi? Saya paling bilang, saya ulangi ya teman-teman. Ini Ya. maksudnya harokat. Masih kacau. Atau atau dengan kata lain kayak teman-teman ini ternyata agak sedikit bermasalah pulpennya. Kalimat yang saya Ah, tulis ini sebenarnya maksudnya adalah harokat, tapi agak oh, bengkok-bengkok ini tulisannya karena pennya. Gitu aja. hmm, Apalagi kalau dicoret kayak gitu nggak bagus. oh ya ya Ustazah. Ini yang nggak bagus ya di gini-giniin ya. Iya, Baik, saya ulangi dari mana ini Ustazah? eh, harokat tegaknya ini pertanda dia dibaca dua harokat. Oke. Nah, harokat tegak ini teman-teman pertanda kita membaca hamzahnya dua harokat teman-teman. Contohnya, Harokat itu pakai A, bukan haro. Harakat. oh, Gak ada vokal yang ditulis dengan O. Jadi oh, sama kayak mau idom, idom. iya betul. Tidak ada tidak ada Latin yang menggunakan O. Semuanya A, tapi pelafalannya yang O. Hmm, baik, sudah. Nah, jadi fathah tegak ini menandakan kita membaca hamzah panjangnya dua harakat ya, teman-teman. Kok harakat sih? Contohnya, Ngomongnya tetap har harokat. Tulisannya aja yang harakat. Kenapa jadi harakat? saya bilang hara tadi ya, sudah ya. Iya, iya nggak sadar ya. Iya, Ulang, astagfirullah. ulang, 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 ulang. Nah, fathah tegak ini, teman-teman, menandakan kita membaca hamzahnya dua harokat. Contohnya, aman. Ini belum ditutup share screen-nya, Ustazah? Belum. Oh, masih ya. Cara membacanya, aman. Bukan amanu. Hamzanya hanya ditahan dua harokat ya, teman-teman. Bukan melebihi dua harokat. Seperti Nah, itu. kalau untuk mad badal ini nggak usah pakai manu karena nanti ada kajiannya kan di kiroat. Oh iya, Jadi ini ada yang pakai. dibaca
Amanu. Dua harokat aja ya, teman-teman. Nah, aku pengen bilang, Kak Elsa, kalau penjelasan tentang mad badal ini perlu kalimat mudahnya. Kata itu. Cara mudah memahami mad badal itu adalah dengan mengecek kembali huruf hamzahnya panjang atau tidak. Kalau huruf hamzahnya panjang berarti udah pasti dia badal. Tapi gini, perlu dikasih tahu badal itu kan artinya pengganti. Pengganti apa? Pengganti huruf berikutnya. Aslinya itu kan hamzah dengan hamzah. A mana? A Dengan hamzah mana? sukun. Ya, hamzah. Hamzah hidup bertemu dengan hamzah sukun. Jadi kasih tahu dulu aja, badal itu artinya pengganti. Maksudnya pengganti hamzah sukun. Dirubah menjadi mad. Mad itu artinya panjang, badal itu artinya pengganti, yaitu pengganti hamzah sukun. Karena awalnya adalah hamzah sukun, diganti menjadi mad. Gitu ya. Baru tulis kata amanu, teman-teman. Ini asalnya adalah amanu. Coba ya, aku share screen ya. Misalnya Ya, nih, siap. aku udah bisa reclaim belum? Oke. Misalnya, teman-teman, kita akan mempelajari tentang made badal. Kok dia nggak ada? Made badal. Sebentar. Made badal ini, teman-teman. Made artinya panjang. Teman-teman sudah tahu itu. Kalau badal artinya pengganti. Selama ini kalau kita mempelajari tentang made badal itu kan, sorry. Selama ini kalau kita mempelajari tentang made, itu kita sudah tahu made tobiai atau made asli. Panjangnya dua harokat ya. Nah, made badal yang akan kita pelajari saat ini, itu juga panjangnya dua harokat. Jadi kita kasih tahu dulu yang akan kita pelajari sekarang. Karena kalau mad badal penjelasan tambahan tidak hanya dua, gitu kan? Mad badal yang kita pelajari sekarang ini panjangnya juga dua harokat, teman-teman. Nah, tapi badal ini maksudnya apa? Diganti, apa yang diganti? Badal ini kan artinya pengganti. Hamzah. Hamzah sukun itu diganti menjadi alif. Atau hamzah sukun itu diganti menjadi ya sukun dan atau wawu sukun. Maksudnya bagaimana? Kita kasih contoh. Kata amanu secara rosem tulisannya begini, teman-teman. Amanu. Kita fokus pada huruf hamzah yang berbentuk alif ini. Secara rosem begini, tapi asalnya itu adalah begini, teman-teman. Jadi sebenarnya ada dua hamzah. Hamzah yang pertama fathah, hamzah yang kedua itu sukun. Jadi kalau kita baca dengan tulisan asalnya ini, bacaannya akan menjadi manu. Kemudian muncullah mad badal ini. Badalnya itu yang hamzah sukun ini diganti menjadi alif. Amanu. Nah, kemudian dia mengalami perubahan lagi. Alif ini diganti menjadi fathah tegak saja. Sebagaimana yang kita sudah pelajari sebelumnya, tanda mad itu ada dua.
huruf, dan harokat. Huruf mad, misalnya fathah bertemu alif. Harokat madnya ditukar menjadi fathah tegak. Kasro bertemu ya sukun. Harokat madnya diganti menjadi kasroh tegak. Kemudian dhammah bertemu dengan wawu sukun. Harokat madnya diganti menjadi dhammah terbalik. Jadi ini terjadi dua perubahan. Perubahan pertama itu dari asalnya adalah a'manu, dibadal menjadi alif amanu, kemudian diringkas lagi tulisannya menjadi dengan penggunaan harokat mad. Panjang ya. Coba di-on-kan dulu mic-nya Kak Elsa. Dan ini seumur Mastia Institute baru di sini loh. Kita menjelaskan sedetail ini kan. Kak Elsa kan pendatang lama, bukan pendatang baru. Kayaknya Kak Elsa yang punya Ah, Mastia Institute. Soalnya Kak Elsa lahir duluan. Nah, selama kita belajar mulai dari 2020 ya Kak Elsa ya? 2021. Oh, 2021. Nah, dari 2021. Soalnya seingat saya tuh 2020 itu baru dalam tahap. Kan baru kenal sama Ustazah. Oh gitu ya. Aku malah Iya, ingatnya udah dari 2020 akhir. 2020. Em, Kayaknya dua ribu Lumayan dua lama puluh akhir kayaknya deh Kak Elsa. ya menjelang 2021 ya. Iya, betul. Antara November Desember gitu. Iya, gitu. Tuh kan, Kak Elsa yang lebih tahu bulannya. Emangnya yang punya Mastia Institute ini Kak Elsa? Enggak lah. Kita Oke, cuman numpang ini Masya Allah. mencari Kan ilmu. ini bukan punya kita, punya Allah ya kan? Jadi Iya, semua iya. harus punya rasa memiliki terhadap institut ini. Masya Oke, Allah. kita kita jadi ini baru pertama kali ya. Aku juga baru sadar nih proses perubahannya sampai 3 kali ya baru baru sekarang pertama kali ngomong tentang ini. Nah, jadi itu ya Kak Elsa, apa namanya, kita membuat tulisan seperti ini, kurang lebih. Kalau Kak Elsa mau misalnya arahnya ke kanan, boleh, arahnya ke kiri, boleh. Mau menggunakan anak panah kah, atau garis datar, atau apapun itu, simbol-simbol yang lain ya silahkan aja. Tapi beginilah proses perubahannya itu, yang akhirnya sampai disebut badal, mengganti. Nah, ini kalau Wow, iya, panjang banget. iya panjang banget ya. Kayak metamorfosis ya. Ya perubahan Ini kubu tuh dari menggabungkan antara ilmu dari mat tabi'i sama mat badal itu sendiri. betul, betul. Keren. Ya, karena harus dibawa ya. Terjadi perubahannya di sana soalnya. Iya, Nah, kemudian ini untuk contoh fathah. Untuk contoh kasroh, misalnya kita gunakan eh, warna hitam lagi ya. Misalnya pada saat kita eh, ketemu kata iman, iman. ya. Iman ini asalnya juga, sebentar. Iman ini udah ada badal khusus gitu. Misalnya, apa lagi ya? Nah, nah pada saat di sini tuh, contoh satu ini juga cukup sih, kalau aku ya. Karena aku belum bisa menjelaskan kata iman dan utia. Cuma, eh, setelah kita menjelaskan ini, Kak Elsa, Iya. terus kita baru bilang, mudahnya teman-teman, mudahnya untuk mengetahui karena untuk mempelajari badal ini kita juga perlu ilmu bahasa Arab ya, tidak hanya modal yang penting panjang. Cuma sejauh ini yang saya pelajari dari guru-guru saya untuk memudahkan kita mempelajari dan mengenal badal hamzah yang dipanjangkan. Gitu aja. Yang dibaca panjang.
Nah, untuk nanti apakah apakah karena aku mencegah pertanyaan berarti iman itu asalnya iman. Nah, ini harus dicari tahu lagi nih dalam bahasa Arab. Sedangkan aku belum tahu nih jawabannya. Cuma aku pernah Ya. belajar sama Ustadz Ali ya, sama Ustadz Ali. Mm. Um, badal tuh ada badal yang memang aslinya begini. Ada juga kayak dihukumi badal. Aku pernah kirim ke grup nggak ya penjelasan itu? Belum Soal katanya, belum so- kayaknya sudah. soalnya waktu itu Ustadz Ali tuh bilang gini, kayak Quran itu asalnya bukan Quran pakai dua hamzah. Memang udah dari sononya Quran. Tapi karena disepakati mad pada hamzah, makanya Quran itu juga dihukumi badal A-nya. Kayak gitu. Jadi memang ada yang memang secara rosem itu dia asalnya hamzah kemudian dibadalkan. Ada juga yang tidak asalnya hamzah tapi dihukumi seperti badal. Nah, terus kalimatnya guruku bukan hamzah yang dibaca panjang. Huruf mad yang berada setelah hamzah. Gitu bahasanya. Jadi boleh disampaikan aja penjelasannya. Eh, boleh dengan huruf mad yang berada di setelah hamzah atau mad yang mengikuti hamzah juga bisa. Tapi kalau aku, karena aku terbiasa bukan dari mundur ke maju, jadi aku dari hamzah. Hamzah yang dibaca panjang, gitu. Terserah teman-teman mau menggunakan kalimat yang mana. Yang penting, pastikan orang yang mendengar tuh paham. Iya, sudah. Gitu. Coba Insya Allah. ulang. Masih ada 18. Eh, iya masih ada 18 menit. Silakan. tujuh Nah, belas baik, menit ya. sudah. Silakan, silakan. Iya, Ini aku mau lihat. saya screenshot dulu ya. Oke, silakan. Nah, udah. Hmm. Aku tutup lagi, Kak Elsa langsung mulai menulis ya. Iya, aku deg-degan. Lah, orang yang Banyak ngejelasin Kak banget. Elsa. Silakan Kak Elsa. Saya langsung bagi papan tulis saja, sudah ya. Ya, bagi screen. Share itu artinya bagi. Bagi, Sampai bagi. sampai nggak bisa mengucapkan ini ya, mandek pikirannya gara-gara Tapi mikir sadar, tadi. tapi sadar. Aku seneng karena sadar. Cuma sadarnya itu mulutnya udah ngebentuk. Jadi aku udah tahu kayak mau ngomong ini nih pasti. Kalau bagi, kalau kayak gini nih gak apa-apa. Tapi kalau udah bagi, bagi papan tulis ya. Bagi huruf shin. Allahu Akbar. Baik. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang mad badal. Ulang, Sah. Ulang, 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 ulang. Ulang. Ya, apa nggak ada salah juga dilanjutin juga nggak apa-apa. Bingung memilih kalimat yang mana yang didahulukan, coba. Antara Eh, tadi ada kata sebelumnya kita pernah mempelajari tentang mad tabi'i yang panjangnya 2 rokat, atau iya, langsung mau ke definisi gitu. bebas sih dua-duanya benar. Nanti ngalir aja. Kalau memang nggak dibawa topinya di awal, nanti pada saat udah definisi, ingatkan lagi aja. Teman-teman, mad badal yang kita pelajari sekarang ini juga panjangnya 2 harokat ya. Jadi dibuat batas dulu nih. Jangan sampai dia udah pernah pelajari badal itu ada dua, ada empat, ada enam. Jadi yang kita pelajari sekarang adalah badal yang 2 harokat, teman-teman. Itu dipastikan di situ, jelas di awal. Baik, Ustazah. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas materi yang judulnya mad Eh, badal. kok judulnya? Mad badal aja, kenapa jadi judul? Oh,
Ulang ya. Ya. Ulang, ulang, ulang. Teman-teman, hari ini kita akan, duh, astagfirullah. Monolog Teman-teman, lagi. ya tiba-tiba pilihan penanya nggak keluar. Iya. Ngomong aja. Loh, kok tiba-tiba nggak ada pennya ya? Gitu aja. Jangan, loh, Oh, loh, loh, loh. Lah, jangan ngomong sendiri. Nggak oh nggak apa-apa, apa-apa nggak ya, perlu Saza. rahasia-rahasia. Nggak apa-apa. Ya, ya, ya. Bismillah, mudah-mudahan bisa tinggal berapa Itu menit ya. itu tuh bagian dari cara kita jujur bahwa kita manusia. Yang nggak sempurna, nggak apa-apa. Kalau ada kendala apa, disampaikan aja. Lebih transparan itu lebih baik untuk kasus kayak gini ya. Iya, Sama Saza. kayak kalau kita nggak tahu ya sampaikan aja kita nggak tahu. Kendala apapun jangan dihadapi sendiri. Disampaikan supaya diketahui audiens. Oke, coba diulang lagi. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang mad badal. Mm-mm. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu ya. Mad itu artinya panjang, sedangkan badal artinya pengganti, teman-teman. Hmm. Apa yang Nah, diganti? maksud apa yang diganti? Yang diganti adalah ketika terdapat hamzah yang berharokat bertemu dengan hamzah sukun. Maka hamzah sukunnya diganti dengan mad, teman-teman. Coba diulang, coba diulang. Apa yang diganti? Coba. Apa yang diganti? Yang diganti adalah hamzah sukun, teman-teman. Dengan Nah, catatan, gitu. Tadi itu apa yang diganti? Hamzah fathah bertemu hamzah sukun. Kelamaan untuk masuk ke inti yang diganti tuh harusnya kalau masih mau bilang hamzah fathah, jangan langsung bilang diganti dulu. iya Bahasanya betul. contoh kata nih teman-teman. Amanu, tulis dulu amanu yang asli. Um, Contoh dulu baru dijelasin. Proses menggantinya tuh di mana sih? Perasaan kayak nggak ada apa-apa gitu kan? iya. Berarti ini nggak usah pakai hamzah yang berharokat dulu di sininya ya. Iya, Langsung tulisan asli hamzah dulu. sukun. Oke. Tulisan asli dulu. Oke, kita ulangi. Kita geser saja. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang mad badal. Nah, ini sebentar ya, teman-teman. Mad artinya panjang, Mhm, sedangkan badal artinya pengganti, teman-teman. mhm, Apa yang diganti? Yang diganti adalah hamzah sukun. mhm. Hamzah sukun diganti menjadi mad. Nah, sekarang kita Contoh. contoh. Kita ke contoh ya, teman-teman. Contoh pada kata aman. Contoh pada kata aman. Mana aja deh. Soalnya dari tadi Kak Elsa nu-nya tuh nggak dibaca panjang. Amanu. Mana? Udah gitu aja nggak apa-apa. Amanah. Gini sudah. Oke. Teman-teman, kita harus tahu dulu. Amanah ini asal katanya itu begini, teman-teman. Mana itu nunnya begini. Mana? Begitu. Jangan pakai wawu. Oh, ini Silakan. contoh pada kata amanah. Nah, Mana? seperti ini. Pakai nun Oh bulat. iya. Oh, bulat. Lah kan kalau Ah, mana pakai alif, mana? Gitu. Gimana sih? aduh, pikirannya mendua, Ustazah, maaf. Tapi ngomong-ngomong, tulisan sambungnya aku suka loh. Masya Allah. Hebat. Ini ini kurang ini, kurang. Nah, ini kurang T.
Ini kurang ini tuh kan nggak jelas. Ini kurang ini. Apa yang kurang? Ya, Ustazah bisa minta tolong dihapusin nggak ininya? bisa bisa. Nah. Amanah. Oh, amanah. Aku malah hapus pengganti. Oke, silakan. Baik, teman-teman, contohnya pada sebentar ya. Contohnya pada kata amanah. Nah, kita harus tahu dulu teman. Amanah panjang. Apa dari kepala ke mulut ini enggak Kasih tadi kron. konsisten? Iya. Amanah. Mm-mm. Kita harus tahu dulu asal muasal kata amanah. Jadi, Nah, gitu asalnya gini. itu Jangan jangan langsung kita harus tahu dulu. Amanah. Supaya kita berbicara menurut sudut pandang audiens. ya. Kalau dilihat pada kata amanah ini tidak ada hamzah sukun kan, teman-teman? Lalu kenapa disebut badal? Dan sedangkan badal itu adalah mengubah hamzah sukun menjadi huruf mad. Berarti kita perlu tahu asal tulisannya tuh kayak gimana. Jadi kasih tahu dulu. Kan tadi karena Kak Elsa udah terlanjur bilang mengganti hamzah sukun menjadi mad. Iya. Terus Kak Elsa tulis amanah. Nah, langsung duduk di meja, duduk di kursinya audiens dulu. Hmm. Amanah. Kan di sini tidak ada hamzah sukun. Terus kenapa ada hubungannya dengan mad badal itu di mana? Apa hubungannya dengan mad badal? Rupanya teman-teman, asal kata amanah ini tulisannya begini. Baru dong ditulis. Coba ulang lagi. Hamzah Hmm. sukun diganti menjadi. Mad. Dari situ maksudnya kok jadi nyambungin Oh, bahasaku. badal artinya pengganti. Yang diganti apa? Yaitu hamzah sukun. Diganti menjadi mad. Ya, Contoh pada kata amanah. Nah, ya. teman-teman kalau kita lihat pada kata amanah tidak ada tertulis hamzah sukun kan? Mhm. Lalu apa hubungannya dengan badal? Nah, Nah, rupanya Kak Elsa, apa hubungannya dengan badal? ya, Itu jangan lemas. Terus apa hubungannya dengan badal? Jadi benar-benar penasaran, jangan apa hubungannya dengan badal? Itu kayak ada rasa penasarannya. oh pakai ini ya, pakai seperempat tapi prima gitu ya saya. Ya, prima seperempat atas sih, bukan prima. Seperempat Seperempat atas. atas kalau mau pakai. Terus apa hubungannya? Atau langsung sekaligus prima aja. Terus apa hubungannya dengan hamzah sukun diganti dengan mad? Di mana hamzah Oh, sukunnya? Madnya sih ada keren-keren. ya, tapi hamzah sukunnya mana? Nah gitu. Keren, 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 keren. Ya. Nah, di sini Keren ya banget. kalau kalau nggak kayak gitu aja, teman-teman kalau dilihat kalimat mana ini, madnya ada, tapi hamzah sukunnya mana? Gitu juga cukup sih daripada dipanjang-panjangin. Mana ini terlihat madnya ada, tapi hamzah sukunnya mana? Rupanya asal kata amanah ini ada hamzah sukunnya. Begini tulisannya. Nah, baru deh ditulis. Ini kayak dongeng. Jadi memainkan vokal. Keren, Di keren. mana kelinci bertemu buaya? Wah, ada di sungai sana. Gitu. Keren, keren, keren. Wah, belajar banyak nih hari ini. Dari kemarin-kemarin sih. Setiap Ya, ketemu sih. Setiap gara-gara coaching. gara-gara hari ini nggak ini nyambung antara mulut sama kepala ya. Sama tulisan. Iya. Oh iya, mulut sama kepala sama tulisan tiga ya. 3. Iya, iya, iya. Silakan Sekarang lanjut, nambah lanjut. satu lagi. Vokal. Iya, vokal, betul. Ya, silakan. Oke. Nah, teman-teman,
Kita ulang dari A. Badal artinya kan pengganti. Yang diganti itu hamzah sukun menjadi mad. Contohnya pada kata amanah. Kalau kita lihat pada kata amanah, ada tanda matnya di hamzah, tapi tidak tampak hamzah sukunnya, teman-teman. Lalu, apa hubungannya dengan badal? Gitu sudah. Ya, tapi masih lemas. Apa Masih lemas ya? hubungannya dengan badal? Apa hubungannya dengan badal ya? Tanya aja lagi. Atau, Apa hubungannya dengan badal ya? atau kayak tadi aja, lebih ringkas. Kalau dari tulisan amanah, di sini madnya sudah ada. Tapi kok nggak ada hamzahnya ya? Atau mana hamzahnya? Kok bisa dia masuk ke dalam kategori badal? Berubah lagi kan? Jadi memang Ya. banyak banyak cara. Yang penting memainkan vokal sama kita tuh benar-benar duduk di kursinya audiens. Jadi tuh bukan karena kita tahu terus kita pura-pura. Ada sih Oh, unsur itu juga, ada sih unsur itu juga. Tapi kenapa bahasaku kita duduk di kursinya audiens supaya memang kita kayak memperagakan se semurni itu loh peran orang yang nggak tahu gitu kayak terus mana badalnya? Kan hamzah sukunnya. Kalau kita Masya Allah. terus mana hamzah sukunnya? Biasa aja pasti pasien lagi. Audiens itu nggak akan berasa kayak dia yang bertanya. Padahal sekarang kan kita lagi memposisikan diri seperti kepala dia, gitu. Itu maksud aku kenapa kenapa berlagak seperti nggak tahu. Di situ memang ada acting, tapi actingnya tuh harus jujur. Emang beneran kayak kita tuh nggak tahu, bukan pura-pura ya udah basa-basi aja seakan-akan aku ini audiens. Yang nggak gitu. Coba kalimat itu aja dulu nggak apa-apa nggak selesai mad badal. Tapi memainkan emosinya dapet. Coba. Baik, Ustazah. Contoh pada kata amanah. Nah, kalau kita lihat di kata amanah, ada madnya di sini, teman-teman, yang tegak ini. Maaf maaf aku potong. Atau enggak gini Kak Elsa, supaya tidak sepihak, Ya. teman-teman coba lihat tulisan amanah. Ya. Ada madnya nggak? Ada. Ada hamzahnya nggak? Kita lagi bicara mengubah hamzah sukun menjadi mad loh. Ada madnya nggak? Ada. Hamzah sukunnya ada nggak? Supaya interaktif. Dari tadi kan Kak Elsa Iya. berenang sendiri. Gimana kalau pelampungnya dari peserta belajarnya? Iya. Jadi lebih gitu. Coba. Baik, teman-teman, kita ambil contoh pada kata amanah. Coba, saya mau tanya dulu ya sama teman-teman. Adakah tanda matnya pada Coba kata lihat tersebut? tulisan amanah dulu. Coba lihat tulisan amanah. Oke. Tulisan amanahnya Teman-teman, jelas, teman-teman. Kayak gitu juga nggak apa. Tulisan ya, amanahnya jelas, teman-teman. ya, Kalau kayak gitu kan kita nggak perlu bilang, coba lihat. Kalau kita tanya jelas nggak tulisannya, udah pasti dia harus lihat.